Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah. Desanya sudah berbulan-bulan dilanda kekeringan. Pemuda ini nekat masuk hutan terlarang untuk mencari sumber air, dan menemukan gerbang batu menuju dunia lain yang dijaga macan kumbang, yang menunjukkan sebuah sumber air besar. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi itu matahari terbit tanpa membawa kesejukan. Sejak beberapa bulan terakhir, sinarnya terasa berbeda bagi penduduk desa kecil tempat Rianto tinggal. Dulu, cahaya pagi selalu membawa harapan bagi para petani. Namun kini, matahari terasa seperti api yang perlahan membakar tanah, mengeringkan setiap jengkal kehidupan yang tersisa. Rianto berdiri di tepi ladang yang pernah menjadi tempatnya bekerja setiap hari. Usianya baru 28 tahun, tetapi wajahnya telah menyimpan banyak kelelahan. Di depannya, hamparan tanah yang dulu hijau kini berubah menjadi coklat pucat. Retakan panjang membelah permukaan tanah seperti luka yang tidak kunjung sembuh. Ia menunduk, mengambil segenggam tanah kering, lalu meremasnya di tangan. Tanah itu langsung hancur menjadi debu. Rianto menghela napas panjang. Semua sudah mati, gumamnya pelan. Di kejauhan, beberapa warga desa tampak berdiri memandang ladang mereka dengan wajah kosong. Tidak ada lagi suara cangkul, tidak ada lagi tawa para petani seperti dulu. Yang terdengar hanya angin panas yang berdesir melewati pepohonan yang daunnya mulai gugur. Rianto berjalan perlahan menyusuri ladang itu. Ia masih berharap menemukan sedikit tanaman yang selamat, tetapi harapan itu segera hilang. Jagung yang dulu tumbuh tinggi kini hanya tersisa batang kering. Daunnya menggulung seperti kertas tua. Di bawah pohon yang hampir mati, Pak Sastro, pemilik ladang tempat Rianto biasa bekerja, sedang duduk dengan wajah murung. Rianto mendekat. "Pak," panggilnya pelan. Pak Sastro menoleh, lalu menghela napas panjang. "Rianto," katanya lirih. Beberapa saat mereka hanya saling diam. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan kesedihan yang sama-sama mereka rasakan. Akhirnya Pak Sastro berkata pelan, "Ladang ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi." Rianto menunduk. Ia sudah tahu jawaban itu bahkan sebelum mendengarnya. Pak Sastro melanjutkan dengan suara berat, "Aku tidak bisa lagi mempekerjakan siapapun. Semua tanaman mati, air juga tidak ada." Rianto mengangguk perlahan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti." Pak Sastro memandang Rianto dengan rasa bersalah. "Kau selalu bekerja keras di sini, Rianto. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa memberi upah." Rianto memaksakan senyum tipis. "Bapak tidak perlu memikirkan itu." Namun jauh di dalam hatinya, Rianto merasa gelombang kekhawatiran yang besar. Pekerjaan di ladang Pak Sastro adalah satu-satunya penghasilan yang ia miliki. Sekarang, semuanya hilang. Rianto menatap langit yang kosong. Tidak ada satupun awan. Sudah hampir 5 bulan hujan tidak turun di desa mereka. Sungai yang dulu mengalir deras kini hanya meninggalkan batu-batu kering. Sumur warga mulai mengering satu persatu. Bahkan pohon-pohon besar mulai meranggas. Rianto berpamitan kepada Pak Sastro dan berjalan pulang menuju rumahnya. Desa itu terasa sangat sunyi. Jalan tanah yang biasa ramai oleh aktivitas warga kini tampak lengang. Beberapa rumah bahkan terlihat ditinggalkan penghuninya. Di halaman rumah salah satu tetangga, Rianto melihat seekor kambing yang kurus berdiri lemah di bawah pohon.
Hewan-hewan pun mulai merasakan penderitaan yang sama. Rianto menunduk, mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian ia sampai di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Gubuk itu sederhana, dindingnya terbuat dari papan tua dan atapnya dari anyaman daun kelapa yang mulai mengering. Itulah rumahnya. Di dalam gubuk itu tinggal satu-satunya keluarga yang ia miliki di dunia. Ibunya. Rianto membuka pintu perlahan. Di dalam, seorang wanita berusia 55 tahun sedang duduk di dekat tungku kecil. Rambutnya yang mulai memutih diikat sederhana. Wajahnya lembut namun terlihat lelah oleh usia dan kehidupan. Wanita itu adalah Kurnia, ibu Rianto. Kurnia menoleh ketika mendengar pintu terbuka. "Rianto, kau sudah pulang?" Rianto mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu." Kurnia memperhatikan wajah anaknya dengan seksama. "Ibu sudah menyiapkan nasi, meskipun hanya sedikit." Rianto duduk di lantai bambu. Di hadapannya hanya ada sepiring kecil nasi dengan sedikit sayur rebus. Rianto tahu ibunya sengaja membuat porsi kecil agar terlihat cukup. Ia menatap ibunya. "Ibu sudah makan?" Kurnia tersenyum lembut. "Sudah." Rianto tahu itu tidak benar. Namun ia tidak ingin mempermalukan ibunya dengan membantah. Ia mengambil sedikit nasi dan mulai makan perlahan. Suasana di dalam gubuk terasa sunyi. Setelah beberapa saat, Kurnia bertanya dengan hati-hati. "Bagaimana keadaan ladang Pak Sastro?" Rianto berhenti makan sejenak. Ia menunduk. "Semua tanaman mati, Bu." Kurnia terdiam. Rianto melanjutkan dengan suara pelan. "Pak Sastro tidak bisa lagi mempekerjakan siapapun." Beberapa detik keheningan menyelimuti ruangan itu. Kurnia menatap wajah anaknya dengan penuh kasih. "Tidak apa-apa, Nak." Rianto menatap ibunya. "Kita akan menemukan jalan lain." Rianto tersenyum tipis, tetapi hatinya terasa berat. "Ibu, bagaimana kita akan hidup kalau semua ladang di desa ini mati?" Kurnia tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela kecil gubuk mereka, melihat tanah yang retak dan pohon-pohon kering. Kemudian ia berkata dengan suara lembut, "Kadang hidup memang menguji manusia dengan cara yang tidak kita mengerti." Rianto menunduk. "Ibu tidak takut?" Kurnia tersenyum. "Selama kita masih bersama, Ibu tidak takut." Kata-kata itu membuat Rianto merasa hangat sekaligus sedih. Ia ingin bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk ibunya. Namun saat ini, ia bahkan tidak tahu bagaimana mereka akan bertahan minggu depan. Setelah makan, Rianto keluar dari gubuk. Angin sore bertiup pelan, membawa debu dari tanah yang kering. Ia berjalan menuju sumur kecil di belakang rumah. Sumur itu dulu selalu penuh air. Namun sekarang, ketika Rianto melihat ke dalamnya, ia hanya melihat dasar tanah yang retak. Tidak ada air sama sekali. Rianto mengepalkan tangannya. Kenapa semua ini terjadi? Ia memandang ke arah hutan yang terlihat dari kejauhan. Hutan itu dikenal oleh warga desa sebagai hutan terlarang. Tidak ada yang berani masuk ke sana. Konon katanya, hutan itu menyimpan rahasia yang tidak boleh diganggu manusia. Namun Rianto memandang hutan itu dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sebuah pikiran muncul di benaknya. Bagaimana jika di dalam hutan itu masih ada air? Rianto menatap hutan itu lama sekali. Angin sore berhembus melewati pepohonan. Entah kenapa, Rianto merasa seolah hutan itu sedang memanggilnya.
Di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai tumbuh perlahan. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan. Namun satu hal yang pasti, Rianto tidak akan tinggal diam melihat desanya perlahan mati karena kekeringan. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, Rianto masih berdiri memandang hutan terlarang. Dan tanpa ia sadari, perjalanan besar dalam hidupnya baru saja akan dimulai. Pagi berikutnya datang tanpa perubahan apapun. Langit masih sama, pucat, kosong, dan tanpa awan. Udara terasa panas bahkan sebelum matahari benar-benar naik tinggi. Tanah desa yang retak tampak semakin lebar, seperti luka yang perlahan membuka diri. Rianto sudah bangun sejak subuh. Ia duduk di depan gubuk kecilnya, memandang halaman yang kini dipenuhi debu halus. Dulu halaman itu sering basah oleh air hujan atau sisa siraman dari sumur. Sekarang, setiap langkah kaki hanya mengangkat debu kering ke udara. Di dalam rumah, ibunya Kurnia sedang merapikan beberapa barang sederhana. Tidak banyak yang mereka miliki, hanya beberapa peralatan dapur, tikar bambu, dan beberapa pakaian lama yang digantung di dinding kayu. Rianto menghela napas panjang. Pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran sejak kemarin. Tanpa pekerjaan di ladang, tanpa air, dan tanpa hujan, kehidupan mereka terasa seperti berjalan menuju jalan buntu. Tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil dari ujung jalan. Rianto. Rianto menoleh. Seorang warga desa berlari kecil menuju rumahnya. Wajahnya terlihat cemas. Rianto berdiri. "Ada apa, Pak?" Pria itu terengah-engah. Warga sedang berkumpul di sumur besar desa. Mereka mencoba menggali lebih dalam. Rianto langsung mengerti. Sumur besar desa adalah satu-satunya sumur yang masih memiliki sedikit air beberapa minggu lalu. Jika sumur itu benar-benar kering, maka desa mereka benar-benar tidak memiliki harapan lagi. "Aku akan ke sana," kata Rianto. Ia masuk sebentar ke dalam rumah. "Ibu, aku pergi ke sumur desa dulu." Kurnia keluar dari dapur kecil. "Hati-hati, nak." Rianto mengangguk lalu berjalan cepat menuju pusat desa. Ketika ia tiba di sana, puluhan warga sudah berkumpul di sekitar sumur besar. Beberapa pria sedang menggali tanah di dasar sumur menggunakan cangkul dan sekop. Rianto berdiri di tepi sumur dan melihat ke bawah. Sumur itu sangat dalam, tetapi hampir seluruhnya kering. Hanya tersisa sedikit lumpur gelap di bagian paling bawah. Pak Sastro juga berada di sana, berdiri dengan wajah muram. Rianto mendekatinya. "Apakah masih ada air, Pak?" Pak Sastro menggeleng pelan. "Tidak ada." Suara cangkul yang menghantam tanah terdengar berat. Salah satu pria di dasar sumur berteriak. "Tanahnya keras sekali." Pria lain menjawab dengan putus asa. "Terus gali." Namun setelah hampir 1 jam, tidak ada perubahan. Tanah di dasar sumur tetap kering. Akhirnya salah satu pria melempar cangkulnya dengan kesal. "Percuma." Suasana menjadi hening. Beberapa warga mulai berbicara dengan suara rendah. "Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanpa air kita tidak bisa bertahan. Anak-anak kita sudah mulai sakit." Seorang wanita memeluk anaknya yang kurus dengan mata berkaca-kaca. Rianto merasakan dadanya terasa sesak melihat pemandangan itu. Ini bukan hanya tentang dirinya atau ibunya lagi. Seluruh desa sedang perlahan kehilangan harapan. Tiba-tiba seorang pria tua berkata dengan suara pelan, "Ini bukan kekeringan biasa." Semua orang menoleh kepadanya.
"Apa maksudmu?" tanya Pak Sastro. Pria tua itu mengusap janggutnya. "Aku sudah hidup lebih dari 70 tahun, tapi aku belum pernah melihat tanah seperti ini." Ia menunjuk retakan besar di sekitar sumur. "Tanah ini seperti menolak air." Beberapa warga saling memandang. Rianto merasakan bulu kuduknya merinding. Pak Sastro berkata pelan, "Apakah kau berpikir ini kutukan?" Pria tua itu tidak menjawab. Namun keheningan yang muncul setelah pertanyaan itu terasa sangat berat. Beberapa warga mulai berbisik. "Kutukan? Kutukan desa?" Rianto mengepalkan tangannya. Ia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun satu hal jelas. Jika mereka tidak menemukan air segera, desa ini akan benar-benar mati. Setelah beberapa saat, warga mulai bubar satu persatu. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan hari itu. Rianto berjalan pulang dengan langkah lambat. Di sepanjang jalan, ia melihat banyak rumah yang pintunya tertutup. Beberapa keluarga telah pergi meninggalkan desa. Hanya orang-orang yang tidak memiliki tempat lain yang masih bertahan. Ketika Rianto sampai di rumahnya, matahari sudah mulai condong ke barat. Ia duduk di depan gubuk, menatap tanah kering. Kurnia keluar membawa segelas air kecil. Air itu adalah sisa terakhir yang mereka miliki dari persediaan kemarin. "Kau terlihat sangat lelah," kata Kurnia. Rianto menerima gelas itu. "Ibu, sumur desa sudah kering." Kurnia menunduk pelan. Ia sudah menduga hal itu. Rianto menatap ibunya. Beberapa warga mulai meninggalkan desa. Kurnia menghela napas panjang. Kadang manusia harus pergi untuk bertahan hidup. Rianto terdiam beberapa saat. Kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Ibu, bagaimana kalau kita juga pergi?" Kurnia menatapnya dengan tenang. "Apakah kau ingin meninggalkan desa ini?" Rianto menoleh ke arah ladang-ladang kering di kejauhan. Ia teringat masa kecilnya bermain di sungai, membantu petani menanam padi, dan tertawa bersama warga desa. "Tidak," jawabnya akhirnya. Kurnia tersenyum lembut. "Aku tahu." Rianto menatap ibunya dengan serius. "Bu, aku ingin mencoba sesuatu." "Apa itu?" Rianto ragu sejenak. Namun akhirnya ia berkata, "Aku ingin masuk ke hutan terlarang." Kurnia langsung terdiam. Angin sore bertiup pelan melewati halaman rumah. Hutan terlarang itu sudah lama menjadi cerita yang menakutkan bagi warga desa. Tidak ada yang berani masuk ke sana. Banyak cerita aneh tentang orang yang hilang di dalamnya. Kurnia memandang anaknya dengan mata penuh kekhawatiran. "Kenapa kau ingin ke sana?" Rianto menatap hutan di kejauhan. "Karena mungkin hanya di sana kita bisa menemukan air." Kurnia menunduk. Ia tahu anaknya memiliki hati yang keras ketika sudah membuat keputusan. Namun hutan itu sangat berbahaya. "Rianto," katanya pelan. "Apa ibu ingin melihat desa ini mati?" tanya Rianto dengan suara lirih. Pertanyaan itu membuat Kurnia terdiam lama. Ia menatap wajah anaknya. Di mata Rianto, ia melihat sesuatu yang berbeda. Tekad. Tekad yang kuat. Akhirnya Kurnia berkata dengan suara lembut, "Jika kau benar-benar ingin pergi, ibu tidak akan melarangmu." Rianto terkejut. "Tapi ada satu hal yang harus kau ingat," lanjut Kurnia. Rianto menunggu. Keberanian bukan berarti tidak takut. Rianto mengangguk pelan.
Keberanian adalah tetap berjalan meskipun kau takut. Rianto menggenggam tangan ibunya. Aku akan kembali, Bu. Kurnia tersenyum, meskipun matanya mulai berkaca-kaca. Ibu akan menunggumu. Malam mulai turun perlahan di desa yang kering itu. Rianto duduk di depan rumah memandang hutan terlarang yang terlihat gelap di kejauhan. Besok pagi, ia akan memasuki tempat yang selama ini hanya menjadi cerita menakutkan bagi warga desa. Namun bagi Rianto, hutan itu kini bukan lagi sekadar tempat yang angker. Hutan itu mungkin adalah satu-satunya harapan bagi desanya. Dan malam itu, tanpa diketahui siapapun, perjalanan besar Rianto benar-benar akan dimulai. Subuh belum sepenuhnya datang ketika Rianto sudah terbangun. Langit masih berwarna kelabu, dan udara pagi terasa kering seperti hari-hari sebelumnya. Biasanya, pada waktu seperti ini desa mereka diselimuti embun tipis. Namun kini, bahkan embun pun seolah enggan menyentuh tanah yang retak. Rianto duduk di depan gubuk kecilnya sambil mengikat tali pada tas kain sederhana yang akan ia bawa. Isi tas itu tidak banyak, hanya sepotong roti kering, sebilah pisau kecil, dan botol bambu berisi sisa air yang sangat sedikit. Di dalam rumah, Kurnia sudah bangun lebih dulu. Ia berdiri di dekat pintu, memperhatikan anaknya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada kekhawatiran di dalamnya, tetapi juga kebanggaan yang diam-diam ia sembunyikan. Jadi, kau benar-benar akan berangkat hari ini, kata Kurnia pelan. Rianto mengangguk. Iya, Bu. Lebih cepat aku pergi, lebih cepat juga aku bisa menemukan sesuatu. Kurnia berjalan mendekat. Ia merapikan kerah baju Rianto yang sudah agak usang. Perjalanan ke hutan itu tidak pendek. Aku tahu. Dan tidak semua orang yang masuk ke sana bisa kembali. Rianto tersenyum tipis. Kalau aku tidak mencoba, desa kita juga tidak akan bertahan. Kurnia terdiam beberapa saat. Kemudian ia mengambil sesuatu dari saku bajunya. Sebuah kalung kecil dengan tali kain sederhana dan liontin kayu tua. Ibumu menyimpannya sejak lama, kata Kurnia. Rianto memandang benda itu dengan heran. Ini apa? Dulu ayahmu memberikannya kepadaku. Rianto terkejut. Ia jarang sekali mendengar cerita tentang ayahnya yang telah meninggal ketika ia masih kecil. Kata ayahmu, benda ini membawa perlindungan bagi orang yang berjalan dengan niat baik. Kurnia memasangkan kalung itu di leher Rianto. Rianto memegang liontin kecil itu dengan hati yang hangat. Terima kasih, Bu. Kurnia menatap wajah anaknya lama sekali, seolah ingin mengingat setiap detailnya. Jangan terlalu memaksakan dirimu. Rianto mengangguk. Aku akan kembali. Setelah itu Rianto berdiri, memanggul tas kecilnya, lalu melangkah meninggalkan halaman rumah. Kurnia berdiri di depan gubuk sampai sosok Rianto semakin jauh di ujung jalan desa. Angin pagi bertiup pelan membawa debu dari tanah kering. Rianto berjalan melewati rumah-rumah yang sunyi. Beberapa pintu tertutup rapat. Beberapa rumah bahkan terlihat kosong, ditinggalkan penghuninya. Desa itu terasa seperti tempat yang perlahan kehilangan kehidupan. Ketika Rianto sampai di ujung desa, ia berhenti sejenak. Di depannya terbentang jalan kecil menuju hutan terlarang. Dari kejauhan, pepohonan hutan itu terlihat tinggi dan gelap. Daunnya sangat lebat sehingga hampir tidak ada cahaya yang bisa menembusnya. Banyak cerita yang pernah ia dengar tentang tempat itu. Ada yang mengatakan orang yang masuk ke dalamnya akan tersesat selamanya. Ada juga yang berkata bahwa hutan itu dijaga oleh makhluk yang bukan manusia. Namun sekarang Rianto tidak memiliki pilihan lain.
Ia menarik napas panjang. Semoga aku menemukan sesuatu di sana. Lalu ia melangkah masuk ke dalam hutan. Begitu melewati batas pepohonan, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin. Cahaya matahari menjadi redup karena tertutup daun-daun besar di atas kepala. Tanah di dalam hutan juga berbeda. Tidak seperti desa yang kering, tanah di sini terasa lembab meskipun tidak ada air yang terlihat. Rianto berjalan perlahan sambil memperhatikan sekelilingnya. Suara burung terdengar sesekali, tetapi lebih banyak keheningan yang menyelimuti hutan itu. Beberapa kali Rianto merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan. Namun ketika ia menoleh tidak ada apa-apa di sana. Ia mencoba menenangkan dirinya. Ini hanya perasaanmu saja, gumamnya. Perjalanan terus berlanjut. Waktu terasa berjalan lambat di dalam hutan. Matahari yang seharusnya sudah tinggi di langit hampir tidak terlihat karena tertutup kanopi daun yang sangat rapat. Setelah berjalan cukup lama, Rianto mulai merasa lelah. Ia berhenti di dekat sebuah batu besar yang ditutupi lumut tebal. Rianto duduk sejenak untuk beristirahat. Ia membuka botol bambunya dan meminum sedikit air, sangat sedikit, karena ia harus menghematnya. Ketika ia hendak berdiri kembali, matanya menangkap sesuatu di dekat batu itu. Ada sesuatu yang terselip di antara lumut dan dedaunan kering. Rianto mengerutkan kening. Ia berjongkok dan menyingkirkan daun-daun itu dengan tangannya. Di sana terdapat sebuah gulungan kertas tua. Rianto mengangkatnya dengan hati-hati. Kertas itu terlihat sangat tua, hampir rapuh. Warnanya kecoklatan seperti sudah berusia puluhan tahun. Dengan hati-hati Rianto membuka gulungan itu. Matanya langsung membesar. Di atas kertas itu terdapat gambar seperti peta. Ada garis-garis yang menggambarkan jalur hutan. Ada tanda-tanda aneh yang tampak seperti simbol kuno. Dan di bagian ujung peta terdapat sebuah tanda lingkaran besar dengan gambar yang menyerupai sumber air. Rianto menatap peta itu dengan penuh keheranan. Siapa yang meninggalkan ini di sini? Ia melihat sekelilingnya. Namun hutan tetap sunyi. Rianto memperhatikan peta itu lebih dekat. Anehnya, meskipun terlihat sangat tua, garis-garis pada peta itu masih sangat jelas. Seolah-olah peta itu sengaja disimpan di tempat itu agar ditemukan seseorang. Rianto merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Apakah ini petunjuk? Ia menelusuri jalur pada peta dengan jarinya. Jalur itu menunjukkan jalan yang lebih dalam menuju hutan. Dan di ujungnya, terdapat simbol yang mungkin menunjukkan sumber air. Harapan kecil mulai muncul di hati Rianto. Jika peta ini benar, maka mungkin di dalam hutan ini memang ada sumber air yang belum diketahui warga desa. Rianto melipat kembali peta itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam tas. Ia berdiri dan melihat ke arah hutan yang lebih dalam. Langkahnya terasa sedikit lebih ringan sekarang. Namun di balik rasa harapan itu, ada juga perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah-olah penemuan peta itu bukan sekadar kebetulan. Seolah-olah, seseorang memang ingin Rianto menemukannya. Rianto menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Yang terpenting sekarang adalah mengikuti jalur pada peta. Ia kembali berjalan, kali ini dengan arah yang lebih jelas. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, suasana menjadi semakin sunyi. Pepohonan terlihat lebih tua. Beberapa batang pohon begitu besar hingga beberapa orang dewasa pun tidak akan bisa memeluknya. Akar-akar besar menjalar di tanah seperti ular raksasa. Sesekali angin bertiup pelan membuat daun-daun berdesir, menciptakan suara yang aneh di tengah keheningan. Rianto terus berjalan mengikuti jalur yang ada di peta.
Namun semakin lama ia berjalan, semakin kuat pula perasaan bahwa perjalanan ini akan membawanya menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mencari air. Sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari mulai condong ke barat, meskipun cahaya yang masuk ke hutan tetap redup. Rianto berhenti sejenak untuk melihat kembali peta di tangannya. Ia menyadari bahwa ia sudah semakin dekat dengan tanda besar yang ada di ujung peta. Jantungnya kembali berdegup cepat. Apa yang sebenarnya menunggu di sana? Rianto menarik napas panjang. Kemudian ia melangkah lebih dalam lagi ke dalam hutan. Tanpa ia sadari, takdirnya perlahan sedang membawanya menuju rahasia besar yang tersembunyi di balik hutan terlarang itu. Dan penemuan peta kuno tadi hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih misterius. Rianto terus melangkah mengikuti jalur yang tergambar pada peta kuno yang ia temukan. Hutan semakin terasa sunyi, seolah-olah dunia di luar sana sudah sangat jauh. Cahaya matahari yang menembus sela-sela daun tampak redup, membentuk bayangan panjang di tanah yang dipenuhi akar pohon. Langkah Rianto perlahan namun pasti. Di dalam hatinya bercampur dua perasaan yang sulit dijelaskan, harapan dan kegelisahan. Ia mengeluarkan kembali peta dari tasnya dan membukanya. Garis-garis di peta itu terlihat semakin jelas ketika ia memperhatikannya dengan saksama. Jalur yang ia tempuh sekarang hampir sama dengan garis yang ditandai pada peta. Berarti aku tidak salah jalan, gumam Rianto. Namun semakin ia berjalan, semakin aneh pula suasana di dalam hutan itu. Beberapa pohon terlihat memiliki ukiran aneh pada batangnya. Ukiran itu tampak sangat tua, seperti dibuat oleh tangan manusia yang hidup sangat lama di masa lalu. Rianto berhenti di depan salah satu pohon besar. Ia mengusap ukiran itu dengan tangannya. Bentuknya seperti simbol yang tidak ia kenali. Ada garis melingkar dan tanda-tanda yang tampak seperti tulisan kuno. Siapa yang membuat ini? Bisiknya. Angin tiba-tiba berhembus pelan, membuat daun-daun di atasnya berdesir panjang. Rianto merasakan bulu kuduknya sedikit merinding. Ia melangkah menjauh dari pohon itu dan melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian ia menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Di tengah jalur tanah, terdapat beberapa batu besar yang tersusun seperti penanda jalan. Batu-batu itu tidak terlihat seperti susunan alami. Seseorang pasti pernah menyusunnya dengan sengaja. Rianto menatap susunan batu itu dengan heran. Seperti petunjuk jalan. Ia kembali membuka peta. Benar saja. Di peta terdapat simbol kecil yang mirip dengan susunan batu yang ia lihat sekarang. Rianto mulai merasa bahwa peta itu benar-benar menunjukkan jalur yang nyata. Harapan kecil mulai tumbuh di dalam dadanya. Mungkin benar di dalam hutan ini terdapat sesuatu yang selama ini tidak diketahui oleh penduduk desa. Rianto berjalan lagi. Semakin dalam ia masuk ke hutan, pepohonan terlihat semakin tua dan besar. Akar-akar raksasa menjalar di tanah, memaksa Rianto untuk berhati-hati agar tidak tersandung. Beberapa kali ia merasa seperti mendengar suara langkah di kejauhan. Namun setiap kali ia berhenti untuk mendengarkan, suara itu menghilang. Rianto mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin hanya hewan hutan. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Waktu terus berlalu. Langit yang semula samar mulai berubah warna, menandakan sore akan segera tiba. Rianto berhenti lagi untuk memeriksa peta. Matanya langsung tertuju pada tanda besar yang berada di bagian akhir jalur. Menurut peta, ia sudah sangat dekat dengan tempat itu. Rianto merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Apa yang sebenarnya ada di sana? Ia melipat peta dan menyimpannya kembali.
Kemudian ia melangkah lebih cepat. Tidak lama kemudian, jalur hutan yang ia lalui tiba-tiba terbuka menjadi sebuah area yang lebih luas. Rianto berhenti. Matanya membelalak. Di hadapannya berdiri sesuatu yang sangat besar. Sebuah gerbang batu raksasa. Gerbang itu berdiri di tengah hutan seperti peninggalan dari zaman yang sangat kuno. Dua pilar batu besar menopang lengkungan batu di atasnya. Seluruh permukaannya dipenuhi lumut dan ukiran misterius. Namun yang membuat Rianto benar-benar terkejut bukan hanya bentuknya. Gerbang itu memancarkan cahaya lembut berwarna kebiruan. Rianto berdiri terpaku. Ia belum pernah melihat sesuatu seperti itu seumur hidupnya. Gerbang? Ia melangkah perlahan mendekat. Semakin dekat ia berdiri, semakin jelas cahaya aneh itu terlihat. Cahaya itu tidak terlalu terang, tetapi cukup untuk membuat ukiran-ukiran di gerbang terlihat berkilau. Rianto menatap ukiran tersebut. Ukiran itu tampak serupa dengan simbol-simbol yang ia lihat di pohon sebelumnya. Seolah semuanya saling terhubung. Angin kembali berhembus melewati area itu, membuat daun-daun berguguran pelan di sekitar gerbang. Suasana terasa sangat sunyi. Terlalu sunyi. Rianto menoleh ke sekeliling. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Seolah-olah seluruh hutan berhenti bernapas di tempat itu. Rianto merasakan jantungnya berdetak keras. Ia membuka kembali peta dari tasnya dengan tangan sedikit gemetar. Matanya langsung tertuju pada tanda lingkaran besar di ujung jalur. Simbol pada peta itu sangat mirip dengan gerbang batu yang sekarang berdiri di depannya. Rianto menelan ludah. Jadi, ini yang dimaksud di peta. Ia mendekati gerbang itu dengan langkah ragu. Ketika ia berdiri tepat di depannya, ia menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Di tengah gerbang terdapat ruang kosong yang dipenuhi kabut tipis bercahaya. Kabut itu bergerak perlahan seperti air yang mengalir. Rianto merasakan hawa dingin keluar dari kabut tersebut. Ia mengulurkan tangannya perlahan. Namun sebelum menyentuh kabut itu, ia menarik tangannya kembali. Pikirannya dipenuhi keraguan. Apa yang sebenarnya ada di balik gerbang ini? Apakah ini jalan menuju sumber air yang ia cari? Atau justru sesuatu yang lebih berbahaya? Rianto memandang hutan di belakangnya. Perjalanan pulang masih mungkin ia lakukan sekarang. Ia bisa kembali ke desa dan melupakan semua ini. Namun bayangan wajah ibunya muncul di pikirannya. Wajah warga desa yang kelelahan. Anak-anak yang mulai kelaparan. Rianto mengepalkan tangannya. Kalau aku mundur sekarang, semua ini akan sia-sia. Ia menarik napas panjang. Kemudian ia berkata pelan kepada dirinya sendiri. Aku sudah sampai sejauh ini. Rianto menatap kabut bercahaya di dalam gerbang batu itu. Hatinya berdebar keras. Langkah ini mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak datang sejauh ini hanya untuk berhenti. Rianto menutup matanya sejenak, mengumpulkan keberanian. Kemudian dengan langkah perlahan namun mantap, ia melangkah melewati gerbang batu itu. Dalam sekejap, cahaya biru di sekitar gerbang berpendar lebih terang. Angin berputar lembut di sekelilingnya. Dan dunia yang dikenal Rianto perlahan menghilang di belakangnya. Ia belum tahu bahwa langkahnya itu akan membawanya menuju rahasia yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Saat Rianto melangkah melewati gerbang batu bercahaya itu, sebuah sensasi aneh langsung menyelimuti tubuhnya. Rasanya seperti angin dingin yang berputar di sekelilingnya, namun bukan sekadar angin biasa. Udara di sekitarnya terasa bergetar,
seperti dunia sedang bergeser perlahan. Rianto memejamkan matanya secara refleks. Beberapa detik kemudian, semuanya menjadi sunyi. Sangat sunyi. Ketika Rianto membuka matanya kembali, ia langsung menyadari sesuatu yang sangat berbeda. Hutan yang ia kenal sebelumnya sudah tidak ada lagi. Ia masih berada di sebuah tempat yang dipenuhi pepohonan dan bebatuan, namun suasananya terasa asing. Langit di atasnya tampak redup dengan warna kebiruan yang tidak biasa. Cahaya yang menyinari tempat itu bukan berasal dari matahari seperti biasanya, melainkan dari kilauan lembut yang muncul dari tanah dan bebatuan di sekitarnya. Rianto berdiri terpaku. Apa? Tempat ini? Ia menoleh ke belakang. Gerbang batu yang tadi ia lewati masih berdiri di sana, tetapi kabut bercahaya di tengahnya kini terlihat lebih pekat. Rianto mencoba menyentuh kabut itu dari sisi dalam, namun tangannya terasa seperti menyentuh udara yang sangat dingin. Ia menarik tangannya kembali. Ini bukan hutan biasa. Rianto mulai berjalan perlahan, mencoba memahami tempat yang sekarang ia pijak. Tanah di tempat itu tidak retak seperti di desanya, tetapi juga tidak basah seperti tanah hutan biasa. Permukaannya terlihat keras dengan kilauan kecil seperti kristal yang tertanam di dalamnya. Setiap kali Rianto melangkah, suara langkahnya bergema pelan. Suasana di tempat itu terasa aneh, seolah-olah waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Rianto memandang sekelilingnya. Beberapa pohon yang tumbuh di tempat itu memiliki batang yang sangat tinggi dan berwarna gelap. Daunnya berkilau seperti diselimuti embun yang tidak pernah mengering. Angin bertiup sangat pelan. Namun yang paling membuat Rianto terkejut adalah sesuatu yang berdiri tidak jauh di depannya. Sebuah gua besar. Mulut gua itu sangat lebar, dan dari dalamnya terpancar cahaya berkilau yang memantul seperti permukaan kaca. Rianto melangkah lebih dekat dengan hati-hati. Semakin ia mendekat, semakin jelas terlihat bahwa cahaya itu berasal dari kristal-kristal besar yang tumbuh di dinding gua. Rianto tertegun. Ia belum pernah melihat sesuatu seindah itu. Kristal-kristal itu memantulkan cahaya kebiruan yang lembut, membuat seluruh bagian dalam gua tampak seperti dunia yang penuh kilauan. Rianto berdiri di depan mulut gua, menatap ke dalam. Suasana di dalamnya terasa dingin dan sunyi. Namun entah mengapa, Rianto merasa seperti ada sesuatu yang menunggunya di dalam sana. Ia mengingat kembali tujuan kedatangannya. Sumber air. Jika peta kuno itu benar, maka tempat ini pasti menyimpan sesuatu yang sangat penting. Rianto mengumpulkan keberanian. Ia mengambil napas panjang. Kemudian melangkah masuk ke dalam gua. Begitu ia memasuki gua, cahaya kristal di dinding langsung menyinari tubuhnya. Kilauan cahaya itu membuat bayangannya bergerak di lantai batu yang halus. Rianto berjalan perlahan menyusuri lorong gua yang luas. Suara langkahnya menggema pelan di dalam ruang yang besar itu. Sesekali ia berhenti untuk memperhatikan kristal yang tumbuh dari dinding. Beberapa kristal berukuran kecil, tetapi ada juga yang sebesar lengan manusia. Cahaya yang mereka pancarkan membuat seluruh gua terasa seperti tempat yang hidup. Namun semakin jauh Rianto berjalan, suasana gua menjadi semakin dalam dan sunyi. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada mata yang memperhatikannya. Rianto berhenti. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun di sana. Hanya lorong panjang yang dipenuhi cahaya kristal. Rianto mencoba mengusir perasaan itu. Mungkin hanya perasaanku saja. Namun ketika ia kembali berjalan, suara lain terdengar di dalam gua. Bukan suara langkahnya sendiri. Suara itu sangat pelan, seperti sesuatu yang bergerak di kejauhan. Rianto langsung berhenti.
Jantungnya mulai berdebar. Ia menatap ke arah lorong gua yang lebih dalam. Suara itu terdengar lagi. Langkah yang berat. Perlahan. Namun jelas. Rianto menelan ludah. Ada sesuatu di sini. Ia berdiri diam, mencoba mendengarkan lebih jelas. Langkah itu semakin mendekat. Setiap langkah terdengar berat, seperti makhluk besar yang berjalan di atas batu. Cahaya kristal memantulkan bayangan besar di dinding gua. Bayangan itu bergerak perlahan. Rianto merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menggenggam pisau kecil yang ada di pinggangnya, meskipun ia tahu benda itu mungkin tidak akan berguna jika makhluk yang datang benar-benar besar. Suara langkah itu akhirnya berhenti. Beberapa meter di depan Rianto. Suasana menjadi sangat sunyi. Rianto menahan napas. Kemudian dari balik bayangan kristal, sesuatu muncul perlahan. Seekor macan kumbang hitam besar. Tubuhnya sangat gagah, dengan bulu hitam pekat yang berkilau terkena cahaya kristal. Matanya bersinar tajam seperti dua bara api yang menyala di kegelapan. Rianto terpaku. Macan itu berdiri dengan tenang, menatap langsung ke arah Rianto. Jarak mereka hanya beberapa meter. Rianto tidak berani bergerak. Ia tahu jika ia melakukan gerakan yang salah, macan itu bisa menerkamnya dalam sekejap. Namun yang membuat Rianto semakin terkejut adalah sikap macan itu. Macan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Ia hanya berdiri, memperhatikan Rianto dengan tatapan yang dalam. Seolah-olah ia sedang menilai sesuatu. Waktu terasa berjalan sangat lambat di dalam gua itu. Rianto dan macan kumbang itu saling menatap dalam keheningan yang tegang. Rianto merasakan jantungnya berdetak sangat keras. Namun di balik rasa takut itu, ada juga rasa aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Macan itu tidak terlihat seperti binatang biasa. Ada sesuatu yang berbeda pada tatapannya. Tatapan yang terasa bijaksana. Rianto tidak tahu berapa lama mereka berdiri seperti itu. Namun satu hal yang jelas. Pertemuan ini bukan kebetulan. Langkah Rianto melewati gerbang batu telah membawanya ke hadapan makhluk yang menjaga rahasia besar di tempat itu. Dan tanpa ia sadari, hidupnya akan segera berubah selamanya. Rianto masih berdiri membeku di tengah gua kristal itu. Jarak antara dirinya dan macan kumbang hitam yang muncul dari bayangan hanya beberapa langkah saja. Cahaya kebiruan dari kristal-kristal di dinding gua memantul di bulu hitam macan itu, membuat tubuhnya terlihat berkilau seperti bayangan malam yang hidup. Rianto tidak berani bergerak. Tangannya yang menggenggam pisau kecil mulai terasa dingin oleh keringat. Ia tahu bahwa jika macan itu menyerang, pisau kecil itu tidak akan berarti apa-apa. Macan kumbang itu tetap berdiri tenang. Matanya yang tajam tidak pernah lepas dari wajah Rianto. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Suasana di dalam gua begitu sunyi hingga Rianto bisa mendengar detak jantungnya sendiri. "Tenang, jangan bergerak," bisik Rianto kepada dirinya sendiri. Namun semakin lama ia berdiri di sana, semakin ia merasa bahwa macan itu tidak memiliki niat untuk menyerangnya. Macan kumbang itu justru melangkah perlahan mendekat. Langkahnya sangat tenang, hampir tidak menimbulkan suara di lantai batu gua. Rianto menahan napas. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Macan itu berhenti tepat di depan Rianto. Mata mereka bertemu. Tatapan macan itu sangat dalam, seolah-olah ia bisa melihat seluruh isi hati Rianto. Rianto merasakan sesuatu yang aneh. Rasa takut yang tadi begitu kuat perlahan berubah menjadi perasaan lain. Perasaan bahwa makhluk di depannya ini bukan sekadar binatang liar. Macan kumbang itu kemudian duduk dengan tenang di hadapan Rianto.
Gerakannya lambat dan penuh wibawa. Rianto menelan ludah. "Kenapa? Kau tidak menyerangku?" gumamnya pelan. Dan saat itulah sesuatu yang benar-benar tidak pernah ia bayangkan terjadi. Macan kumbang itu membuka mulutnya. Namun yang keluar bukanlah geraman, melainkan suara yang jelas. "Karena kau tidak datang ke sini sebagai musuh." Rianto langsung membelalak. Pisau kecil di tangannya hampir terjatuh. "Apa?" Ia menatap macan itu dengan tidak percaya. Macan kumbang itu kembali berkata dengan suara tenang. "Aku sudah menunggumu, Rianto." Rianto merasakan seluruh tubuhnya merinding. "Kau tahu namaku?" Macan kumbang itu mengangguk perlahan. "Sudah lama aku mengetahui tentangmu." Rianto mundur satu langkah. Pikirannya dipenuhi kebingungan. Bagaimana mungkin seekor macan bisa berbicara? Macan kumbang itu mengangkat kepalanya sedikit. "Aku bukan sekadar macan biasa." Rianto terdiam. Makhluk itu kemudian berdiri kembali dan berjalan perlahan melewati Rianto. "Jika aku ingin menyakitimu, kau sudah tidak akan berdiri di sini sekarang." Rianto menoleh mengikuti gerakan macan itu. Macan kumbang itu berjalan menuju bagian gua yang lebih dalam. Beberapa langkah kemudian ia berhenti dan menoleh ke arah Rianto. "Jika kau ingin menemukan apa yang kau cari, ikutlah denganku." Rianto masih berdiri dengan perasaan campur aduk. Ia tahu situasi ini sangat aneh. Namun ia juga merasa bahwa makhluk ini tidak berniat jahat. Rianto akhirnya menyimpan kembali pisaunya. "Baik, aku akan ikut." Macan kumbang itu mulai berjalan lagi. Rianto mengikutinya dengan langkah hati-hati. Mereka berjalan melewati lorong gua yang semakin luas. Kristal-kristal di dinding semakin besar dan memancarkan cahaya yang lebih terang. Beberapa kristal bahkan menjulang dari lantai seperti pilar kaca yang berkilau. Rianto tidak bisa berhenti memandang ke sekelilingnya. Tempat ini luar biasa. Macan kumbang itu berkata tanpa menoleh. Tempat ini sudah ada jauh sebelum manusia mengenal desa-desa mereka. Rianto mengerutkan kening. "Siapa sebenarnya kau?" Macan kumbang itu berhenti. Ia menoleh perlahan. "Aku adalah penjaga tempat ini." "Penjaga?" Macan itu mengangguk. "Selama ratusan tahun, tugasku adalah menjaga sesuatu yang sangat penting." Rianto merasakan rasa ingin tahu yang semakin besar. "Sesuatu apa?" Macan kumbang itu tidak langsung menjawab. Ia kembali berjalan lebih dalam. Rianto terus mengikutinya. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan gua yang sangat besar. Ruangan itu jauh lebih luas dari bagian gua sebelumnya. Di tengah ruangan tersebut terdapat sebuah batu besar yang menonjol dari lantai. Namun yang membuat Rianto benar-benar terkejut adalah apa yang tertancap di atas batu itu. Sebuah pusaka. Pusaka itu terlihat seperti tombak atau pedang kuno dengan gagang panjang. Bagian ujungnya tertancap kuat di batu, seolah-olah telah berada di sana selama waktu yang sangat lama. Cahaya lembut memancar dari pusaka itu. Rianto melangkah mendekat dengan perlahan. "Ini apa?" Macan kumbang berdiri di sampingnya. "Ini adalah pusaka yang menjaga keseimbangan air di tanah ini." Rianto memandang pusaka itu dengan takjub. "Air?" Macan kumbang mengangguk. Selama pusaka ini berada di tempatnya, aliran air di dunia manusia tetap terjaga. Rianto mulai merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. "Lalu, kenapa desa kami mengalami kekeringan?"
Macan kumbang menatap pusaka itu lama. Kemudian ia berkata dengan suara yang dalam, "Karena desa kalian telah terkena kutukan." Rianto terkejut. "Kutukan?" Macan kumbang mengangguk perlahan. "Sudah lama sekali, sebuah kesalahan besar terjadi di tanah tempat desa kalian berdiri." Rianto mencoba memahami kata-kata itu. "Kesalahan apa?" Macan kumbang menatap Rianto. "Keserakahan manusia di masa lalu telah merusak keseimbangan alam." Rianto terdiam. Ia memandang pusaka yang tertancap di batu itu. "Apakah pusaka ini bisa menghentikan kutukan itu?" Macan kumbang berkata pelan. "Hanya jika seseorang mampu mencabutnya." Rianto menatap makhluk itu dengan heran. "Kenapa kau tidak melakukannya sendiri?" Macan kumbang menggeleng. "Pusaka itu hanya bisa dicabut oleh manusia." Rianto merasakan jantungnya berdebar. Macan kumbang melanjutkan, "Namun tidak semua manusia mampu melakukannya." Rianto menatap pusaka itu sekali lagi. Tombak itu tampak tertancap sangat dalam di batu. "Dan jika aku berhasil mencabutnya?" Macan kumbang menjawab dengan suara tenang, "Air akan kembali mengalir ke desamu." Rianto menelan ludah. Ia melangkah mendekati pusaka itu. Tangannya perlahan menyentuh gagang pusaka tersebut. Benda itu terasa dingin. Namun pada saat yang sama, Rianto merasakan getaran halus dari dalamnya. Macan kumbang berkata pelan di belakangnya, "Pikirkan baik-baik sebelum kau mencoba." Rianto menoleh. "Kenapa?" Macan itu menjawab, "Karena pusaka itu akan menguji hatimu." Rianto menatap pusaka itu lagi. Di pikirannya terbayang wajah ibunya. Wajah warga desa. Tanah kering yang retak. Rianto menarik napas panjang. Kemudian ia berkata dengan suara pelan namun tegas, "Aku tidak datang sejauh ini untuk menyerah." Macan kumbang memperhatikannya dengan tatapan dalam. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, makhluk itu tersenyum tipis. Cahaya dari kristal-kristal besar di dalam gua memantul lembut di permukaan pusaka yang tertancap di batu. Rianto berdiri di depannya dengan jantung yang masih berdebar keras. Gagang pusaka itu terasa dingin di tangannya, seolah-olah menyimpan kekuatan yang tidak terlihat. Macan kumbang berdiri beberapa langkah di belakangnya, memperhatikan dengan tenang. Suasana di dalam gua sangat sunyi. Hanya suara napas Rianto yang terdengar pelan di ruang luas itu. Rianto menatap pusaka itu dengan penuh rasa ingin tahu. Bentuknya sederhana namun terlihat sangat kuat. Gagangnya terbuat dari logam tua yang dihiasi ukiran-ukiran kecil. Ukiran itu tampak mirip dengan simbol-simbol yang ia lihat di pohon dan gerbang batu di hutan tadi. Rianto mengusap ukiran tersebut perlahan. "Apa pusaka ini sudah lama berada di sini?" tanyanya. Macan kumbang menjawab dengan suara tenang. "Lebih lama dari yang bisa kau bayangkan." Rianto menoleh. "Sejak kapan?" Macan kumbang melangkah perlahan mendekat. "Sejak manusia pertama mulai tinggal di tanah tempat desamu berdiri." Rianto mengerutkan kening. "Itu berarti, sudah ratusan tahun." Macan kumbang mengangguk. "Bahkan lebih." Rianto memandang pusaka itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan mencari air akan membawanya ke tempat seperti ini. "Kenapa pusaka ini bisa mempengaruhi air di desa kami?" tanya Rianto lagi. Macan kumbang menatap pusaka itu lama sebelum menjawab. "Karena pusaka ini adalah bagian dari keseimbangan alam."
Rianto masih belum sepenuhnya mengerti. Macan Kumbang melanjutkan dengan suara yang dalam. Dahulu, tanah ini penuh dengan sumber air yang melimpah. Sungai-sungai mengalir tanpa henti, dan hutan hidup dengan damai. Rianto mendengarkan dengan serius. Namun suatu hari, manusia melakukan kesalahan besar. Rianto menatap macan itu. Kesalahan apa? Macan Kumbang menghela napas pelan. Keserakahan. Rianto terdiam. Macan Kumbang melanjutkan ceritanya. Pada masa lalu, beberapa orang dari desa kalian menemukan tempat ini. Mereka menemukan pusaka ini dan mengetahui bahwa pusaka ini memiliki hubungan dengan aliran air. Rianto mulai memahami. Lalu mereka mencoba mengambilnya. Macan Kumbang mengangguk. Benar. Namun pusaka ini tidak bisa dicabut oleh orang yang hatinya dipenuhi keserakahan. Rianto menatap pusaka itu dengan lebih serius. Karena itulah mereka gagal? Macan Kumbang menjawab dengan suara berat. Tidak hanya gagal. Rianto menunggu dengan tegang. Macan Kumbang melanjutkan. Karena mereka mencoba mengambil pusaka ini dengan niat buruk, keseimbangan alam terganggu. Rianto merasakan bulu kuduknya berdiri. Keseimbangan terganggu? Macan Kumbang mengangguk perlahan. Sejak saat itu, tanah tempat desa kalian berdiri perlahan kehilangan airnya. Rianto mengepalkan tangannya. Jadi kekeringan ini adalah akibat dari kesalahan orang-orang di masa lalu? Ya. Rianto menunduk. Ia memikirkan semua penderitaan yang dialami warga desa. Ladang yang mati. Sumur yang kering. Anak-anak yang kelaparan. Semua itu ternyata berawal dari kesalahan manusia di masa lalu. Rianto mengangkat kepalanya kembali. Kenapa kau tidak memberitahu orang-orang desa tentang hal ini? Macan Kumbang menatapnya dengan tenang. Manusia jarang mau mendengar kebenaran yang tidak mereka pahami. Rianto terdiam. Macan Kumbang melanjutkan. Selama bertahun-tahun aku menunggu seseorang yang datang ke tempat ini bukan karena keserakahan, tetapi karena keinginan untuk menolong orang lain. Rianto menatap makhluk itu dengan heran. Kau menungguku? Macan Kumbang mengangguk. Sejak kau melangkah masuk ke hutan terlarang, aku sudah memperhatikanmu. Rianto teringat sesuatu. Peta kuno yang kutemukan, apakah itu juga bagian dari rencanamu? Macan Kumbang tersenyum tipis. Peta itu memang sengaja ditinggalkan agar ditemukan oleh orang yang tepat. Rianto terdiam beberapa saat. Ia merasa seperti seluruh perjalanan ini telah direncanakan jauh sebelum ia menyadarinya. Rianto kembali menatap pusaka yang tertancap di batu. Jika aku berhasil mencabut pusaka ini, apakah kutukan itu benar-benar akan berakhir? Macan Kumbang menjawab dengan tegas. Ya. Rianto menarik napas panjang. Ia melangkah lebih dekat ke pusaka itu. Namun sebelum ia mencoba mencabutnya, Macan Kumbang berkata lagi. Ada satu hal yang harus kau ketahui. Rianto menoleh. Pusaka ini bukan hanya menguji kekuatan tubuh. Rianto mengerutkan kening. Maksudmu? Macan Kumbang menatap langsung ke matanya. Pusaka ini akan menguji hatimu. Rianto menunggu penjelasan lebih lanjut. Macan Kumbang berkata pelan. Jika hatimu dipenuhi keraguan atau niat buruk, pusaka ini tidak akan bergerak sedikit pun. Rianto menatap pusaka itu. Ia bisa melihat bagaimana ujungnya tertancap kuat di batu. Dan jika aku gagal?
Macan kumbang tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara pelan. Jika kau gagal, kutukan itu akan tetap ada. Rianto menutup matanya sejenak. Ia memikirkan ibunya yang menunggu di desa. Ia memikirkan wajah-wajah warga yang putus asa. Ia memikirkan tanah kering yang tidak lagi bisa memberi kehidupan. Rianto membuka matanya kembali. Tatapannya kini penuh tekad. Aku harus berhasil. Macan kumbang memperhatikannya dengan saksama. Rianto meletakkan kedua tangannya pada gagang pusaka itu. Logam dingin itu terasa berat. Namun pada saat yang sama, ada getaran aneh yang mengalir dari pusaka itu ke tangannya. Rianto menarik napas dalam-dalam. Ia bersiap untuk mencoba mencabut pusaka itu. Di belakangnya, macan kumbang berdiri dengan tenang. Matanya mengawasi setiap gerakan Rianto. Dan di dalam gua kristal yang sunyi itu, sebuah ujian besar akan segera dimulai. Rianto berdiri tegak di depan pusaka yang tertancap kuat di batu besar di tengah gua. Cahaya kebiruan dari kristal-kristal di sekeliling ruangan memantul pada permukaan logam pusaka itu, membuatnya tampak berkilau seperti menyimpan kekuatan yang tidak terlihat. Kedua tangan Rianto masih menggenggam gagang pusaka tersebut. Logamnya terasa dingin dan berat. Di belakangnya, macan kumbang berdiri dengan tenang, mengamati tanpa berkata apapun. Suasana di dalam gua sangat sunyi. Rianto bisa mendengar napasnya sendiri yang mulai berat. Ia menelan ludah. Dalam pikirannya terlintas kembali kata-kata macan kumbang tadi. Pusaka ini akan menguji hatimu. Rianto menarik napas panjang. Aku harus melakukannya, bisiknya pelan. Ia mengencangkan genggamannya pada gagang pusaka. Kemudian ia menariknya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Namun, pusaka itu tidak bergerak sedikit pun. Rianto mengerutkan kening. Ia mencoba lagi, kali ini dengan tenaga yang lebih besar. Otot-otot tangannya menegang. Namun pusaka itu tetap tertancap kuat di batu, seolah-olah menjadi bagian dari batu itu sendiri. Rianto melepaskan genggamannya perlahan. Ia mundur satu langkah sambil mengatur napas. Macan kumbang akhirnya berbicara. Pusaka itu tidak akan bergerak hanya karena kekuatan tubuh. Rianto menatapnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Macan kumbang tidak langsung menjawab. Pikirkan alasanmu datang ke sini. Rianto memandang pusaka itu lagi. Ia kembali menggenggam gagangnya. Namun sebelum mencoba menariknya lagi, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba cahaya dari kristal di sekeliling gua menjadi lebih terang. Rianto terkejut. Udara di dalam ruangan terasa bergetar halus. Rianto menoleh ke sekeliling. Bayangan-bayangan aneh mulai muncul di dinding gua. Bayangan itu bergerak seperti gambar yang hidup. Rianto melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di bayangan itu ia melihat desanya. Tanah yang retak. Sumur yang kering. Warga desa yang duduk dengan wajah putus asa. Rianto terdiam. Bayangan itu berubah lagi. Kini ia melihat ibunya, Kurnia, duduk sendirian di depan gubuk mereka. Wajah ibunya tampak lelah dan penuh kekhawatiran. Rianto merasakan dadanya terasa sesak. Ini, apa? Macan kumbang menjawab dengan suara pelan. Pusaka itu menunjukkan apa yang ada di hatimu. Rianto menatap bayangan ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ibunya tampak menatap jalan desa, seolah menunggu seseorang kembali. Rianto mengepalkan tangannya. Bayangan itu berubah lagi.
Kini ia melihat anak-anak desa yang kurus karena kekurangan makanan. Ia melihat ladang-ladang yang mati. Ia melihat warga desa yang meninggalkan rumah mereka. Rianto menundukkan kepalanya. Perasaan bersalah dan sedih memenuhi hatinya. Semua ini terjadi karena desa kami tidak memiliki air. Macan Kumbang berkata pelan. Dan sekarang kau memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Rianto mengangkat kepalanya. Tatapannya kini jauh lebih kuat. Ia kembali berdiri di depan pusaka itu. Aku tidak akan menyerah. Ia menggenggam gagang pusaka dengan kedua tangan. Kali ini ia tidak langsung menariknya. Ia menutup matanya. Di dalam pikirannya ia membayangkan wajah ibunya. Ia membayangkan desa yang kembali hijau. Ia membayangkan air yang mengalir di sungai seperti dulu. Rianto membuka matanya kembali. Dengan suara pelan namun tegas ia berkata, "Aku tidak mencabut pusaka ini untuk diriku sendiri." Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku melakukannya untuk desa kami." Rianto kemudian menarik pusaka itu dengan seluruh kekuatan tubuh dan hatinya. Awalnya pusaka itu masih tidak bergerak. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara retakan kecil dari batu. Rianto terkejut. Ia menatap pusaka itu. Macan Kumbang juga memperhatikan dengan serius. Rianto menggenggam pusaka itu lebih kuat. Ia menariknya lagi. Kali ini batu di sekitar pusaka mulai bergetar. Retakan kecil mulai muncul di permukaan batu. Rianto merasakan getaran kuat dari dalam pusaka itu. Namun pada saat yang sama, tubuhnya juga terasa semakin berat. Seolah-olah pusaka itu menguji seberapa jauh ia sanggup bertahan. Rianto menggertakkan giginya. "Kau harus keluar." Ia menariknya sekali lagi. Namun tiba-tiba tenaganya terasa melemah. Rianto terjatuh berlutut. Pusaka itu masih tertancap di batu. Rianto terengah-engah. Keringat mengalir di wajahnya. "Aku hampir berhasil." Macan Kumbang melangkah mendekat. Namun ia tidak membantu. Ia hanya berkata pelan, "Ujian ini hanya bisa kau selesaikan sendiri." Rianto menunduk. Tubuhnya terasa sangat lelah. Namun ia mengingat sesuatu. Ia menyentuh kalung kecil yang diberikan ibunya sebelum ia berangkat. Liontin kayu itu terasa hangat di tangannya. Rianto menutup matanya sejenak. "Aku tidak boleh gagal." Ia berdiri kembali dengan susah payah. Kemudian ia memegang pusaka itu sekali lagi. Tangannya gemetar, tetapi tekadnya tidak goyah. Rianto menarik napas panjang. Kemudian dengan seluruh kekuatan yang tersisa dalam dirinya, ia bersiap untuk mencoba mencabut pusaka itu sekali lagi. Di dalam gua kristal yang sunyi, saat itu terasa seperti seluruh dunia sedang menunggu hasil dari perjuangan Rianto. Dan ujian terbesar dalam hidupnya hampir mencapai puncaknya. Rianto berdiri kembali dengan susah payah. Nafasnya masih berat setelah usaha sebelumnya yang hampir menguras seluruh tenaganya. Tangannya gemetar, tetapi matanya tetap tertuju pada pusaka yang masih tertancap kuat di batu besar di tengah gua. Cahaya kristal di sekeliling gua kini terasa lebih terang dari sebelumnya. Kilauan biru yang lembut memantul di dinding-dinding batu, membuat ruangan itu tampak seperti dunia yang hidup. Rianto menatap pusaka itu lama. Ia bisa melihat retakan kecil yang tadi muncul di batu tempat pusaka itu tertancap. Artinya, pusaka itu sempat bergerak. Harapan kecil kembali muncul di dalam hatinya. Di belakangnya, Macan Kumbang masih berdiri dengan tenang.
Matanya yang tajam memperhatikan setiap gerakan Rianto tanpa berkata apa-apa. Rianto menarik napas panjang. Keringat mengalir di wajahnya. Tubuhnya terasa sangat lelah, tetapi pikirannya justru terasa semakin jelas. Ia kembali menyentuh kalung kecil yang diberikan ibunya. Liontin kayu itu terasa hangat di telapak tangannya. "Bu, tunggu aku pulang," bisiknya pelan. Rianto kemudian melangkah maju. Ia berdiri tepat di depan pusaka itu lagi. Kedua tangannya menggenggam gagangnya dengan kuat. Ia menutup matanya sejenak. Di dalam pikirannya kembali muncul bayangan desa yang ia cintai. Ia melihat sumur yang kering. Ia melihat ladang-ladang yang mati. Ia melihat anak-anak desa yang mulai kehilangan harapan. Namun kemudian bayangan itu berubah. Rianto membayangkan desa yang kembali hidup. Ia membayangkan air mengalir di sungai. Ia membayangkan ladang yang kembali hijau. Dan yang paling jelas ia bayangkan adalah wajah ibunya yang tersenyum. Rianto membuka matanya. Tatapannya kini penuh dengan tekad yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. "Aku tidak akan pulang dengan tangan kosong." Rianto mengencangkan genggamannya. Kemudian ia menarik pusaka itu dengan seluruh kekuatan yang masih tersisa dalam tubuhnya. Awalnya pusaka itu tetap diam. Namun Rianto tidak berhenti. Ia menggertakkan giginya. "Oh!" Tiba-tiba terdengar suara retakan keras dari batu. Macan kumbang mengangkat kepalanya. Batu besar tempat pusaka itu tertancap mulai bergetar. Retakan-retakan kecil menyebar dari tempat pusaka itu berada. Rianto merasakan getaran kuat menjalar melalui gagang pusaka ke seluruh tubuhnya. Namun ia tidak melepaskannya. Ia menariknya lebih kuat lagi. "Ayo!" Keraak! Suara retakan batu terdengar semakin keras. Pusaka itu mulai terangkat sedikit dari batu. Rianto terkejut. Ia tidak menyangka bahwa pusaka itu akhirnya mulai bergerak. Macan kumbang memperhatikan dengan mata yang bersinar. Rianto menariknya lagi. Sedikit demi sedikit pusaka itu keluar dari batu. Getaran di dalam gua semakin kuat. Kristal-kristal di dinding bergetar dan memantulkan cahaya yang semakin terang. Rianto hampir kehilangan keseimbangan. Namun ia tetap bertahan. Dengan satu teriakan terakhir, "Haaah!" Pusaka itu akhirnya terlepas. Rianto terjatuh ke belakang dengan pusaka itu masih berada di tangannya. Pada saat yang sama, cahaya besar menyala dari pusaka tersebut. Seluruh gua dipenuhi kilauan cahaya yang menyilaukan. Rianto menutup matanya karena cahaya itu terlalu terang. Tanah di bawahnya bergetar. Suara gemuruh terdengar dari dalam batu-batu gua. Namun yang terjadi selanjutnya jauh lebih luar biasa. Dari retakan batu tempat pusaka itu tertancap tadi, terdengar suara seperti air yang mulai mengalir. Rianto membuka matanya. Ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir tidak percaya. Air mulai keluar dari celah batu itu. Awalnya hanya setetes. Kemudian menjadi aliran kecil. Lalu semakin deras. Air jernih mengalir dari dalam batu dan mengalir ke lantai gua. Rianto bangkit berdiri dengan takjub. "Air!" Macan kumbang berjalan mendekat. Matanya memandang aliran air itu dengan tenang. Air yang tertahan selama bertahun-tahun akhirnya bebas. Rianto menatap makhluk itu. "Apakah ini berarti?" Macan kumbang mengangguk. Kutukan itu telah patah. Pada saat yang sama, jauh di luar sana, langit di atas desa Rianto yang selama berbulan-bulan kering mulai berubah.
Awan-awan gelap perlahan berkumpul. Angin dingin mulai berhembus melewati ladang-ladang yang mati. Di depan gubuk kecilnya, Kurnia yang sedang duduk tiba-tiba merasakan sesuatu menyentuh tangannya. Ia menatap ke langit. Sebuah tetesan air jatuh di telapak tangannya. Kurnia membelalak. Hujan? Beberapa detik kemudian, tetesan itu bertambah. Satu demi satu. Lalu semakin banyak. Tidak lama kemudian, hujan mulai turun di desa itu. Warga yang masih tinggal di desa keluar dari rumah mereka dengan wajah tidak percaya. Hujan? Seorang anak kecil berteriak kegirangan. Air hujan membasahi tanah yang selama ini retak. Tanah yang kering perlahan menyerap air itu seperti makhluk yang kehausan. Di dalam gua kristal, Rianto masih berdiri memandang aliran air yang keluar dari batu. Ia masih memegang pusaka itu di tangannya. Macan kumbang berkata dengan suara dalam. Air yang mengalir di sini akan kembali menghidupkan sungai-sungai di dunia manusia. Rianto menatap pusaka itu. Jadi, ini benar-benar berhasil. Macan kumbang mengangguk. Keberanianmu telah menyelamatkan desamu. Rianto menghela napas panjang. Semua kelelahan yang ia rasakan tadi seolah terbayar oleh satu kenyataan besar. Desanya akan hidup kembali. Macan kumbang kemudian menatap Rianto dengan penuh makna. Ada satu hal lagi yang perlu kau ketahui. Rianto menoleh. Kutukan yang menimpa desamu berasal dari kesalahan manusia di masa lalu. Rianto mengangguk pelan. Aku mengerti sekarang. Macan kumbang melanjutkan. Namun mulai hari ini, keseimbangan itu telah dipulihkan. Rianto memandang air yang terus mengalir dari batu. Suara air itu terasa seperti lagu kehidupan yang kembali. Di luar sana, hujan mulai turun semakin deras. Desa yang hampir mati akhirnya kembali menerima kehidupan. Dan semua itu dimulai dari keberanian seorang pemuda yang tidak mau menyerah. Hujan turun tanpa henti sepanjang malam. Tetesan air yang dahulu sangat dinantikan kini membasahi seluruh desa. Tanah yang sebelumnya retak perlahan mulai berubah menjadi lembab. Bau tanah basah memenuhi udara, membawa rasa harapan yang sudah lama hilang. Warga desa berdiri di depan rumah mereka, menengadahkan wajah ke langit. Beberapa orang bahkan menangis, seolah tidak percaya bahwa hujan akhirnya kembali turun setelah berbulan-bulan kekeringan melanda. Di depan gubuk kecilnya, Kurnia berdiri di bawah atap bambu yang sederhana. Tangannya masih menengadah, merasakan air hujan jatuh di telapak tangannya. Air itu terasa dingin, namun hatinya terasa hangat. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Terima kasih, Tuhan. Ia memandang jalan desa yang basah oleh hujan. Dalam hatinya, ia merasa yakin akan sesuatu. Rianto masih hidup. Seorang perempuan tua yang tinggal tidak jauh dari gubuk Kurnia berjalan mendekat. Bu Kurnia, lihatlah, hujan kembali turun. Kurnia mengangguk perlahan. Ya, hujan kembali. Perempuan itu menatapnya dengan lembut. Mungkin ini tanda bahwa keadaan akan berubah. Kurnia tersenyum kecil. Anakku sedang berjuang di suatu tempat, aku percaya itu. Sementara itu, di dalam gua kristal yang berada di dunia lain, Rianto masih berdiri memegang pusaka yang kini sudah terlepas dari batu. Air jernih masih mengalir deras dari retakan batu besar di tengah gua. Aliran air itu semakin lama semakin besar, membentuk sungai kecil yang mengalir menuju lorong gua yang panjang. Rianto memandang air itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa seperti sedang melihat kehidupan yang baru lahir.
Macan kumbang berdiri di sampingnya, memandang Rianto dengan tatapan yang tenang. Air ini akan terus mengalir, kata macan kumbang. Rianto menoleh. Apakah desa kami akan selalu memiliki air sekarang? Macan kumbang mengangguk perlahan. Selama manusia tidak melupakan keseimbangan alam. Rianto menatap pusaka di tangannya. Benda itu tampak sederhana, tetapi ia bisa merasakan kekuatan yang besar di dalamnya. Apa yang harus kulakukan dengan pusaka ini? Tanya Rianto. Macan kumbang melangkah mendekat. Pusaka itu tidak lagi menjadi bagian dari dunia ini. Rianto mengerutkan kening. Lalu, macan kumbang menjawab dengan suara tenang. Pusaka itu sekarang menjadi milikmu. Rianto terkejut. Milikku? Macan kumbang mengangguk. Karena hanya hatimu yang mampu membebaskannya. Rianto terdiam. Ia tidak pernah membayangkan akan menerima sesuatu sebesar ini. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, macan kumbang kembali berbicara. Sekarang saatnya kau kembali ke desamu. Rianto memandang ke arah lorong gua. Bagaimana aku kembali? Macan kumbang menoleh ke arah gerbang batu bercahaya yang dulu dilewati Rianto. Cahaya dari gerbang itu kini kembali bersinar lembut. Gerbang itu akan membawamu pulang. Rianto menatap makhluk mistis itu. Apa kita akan bertemu lagi? Macan kumbang tersenyum tipis. Jika suatu hari alam kembali membutuhkan keberanian manusia, mungkin. Rianto menunduk dengan hormat. Terima kasih, karena telah mempercayaiku. Macan kumbang hanya menatapnya dengan mata yang dalam. Rianto kemudian berjalan menuju gerbang batu. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang meninggalkan dunia yang penuh misteri. Namun ia tahu bahwa tempatnya bukan di sini. Tempatnya adalah di desa kecilnya, bersama ibunya. Rianto melangkah melewati gerbang batu itu. Cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Sesaat kemudian, ia kembali berdiri di dalam hutan. Hutan itu tampak berbeda dari sebelumnya. Udara terasa lebih segar. Daun-daun pohon tampak basah oleh hujan. Rianto mendengar suara air yang mengalir dari kejauhan. Ia mengikuti suara itu. Tidak lama kemudian ia menemukan sesuatu yang membuatnya tersenyum lebar. Sebuah sungai kecil kini mengalir di antara pepohonan. Airnya jernih dan mengalir dengan tenang. Rianto berlutut di tepi sungai. Ia mencelupkan tangannya ke dalam air itu. Airnya dingin dan segar. Rianto tertawa kecil. Akhirnya, ia berdiri kembali. Tanpa membuang waktu, Rianto berjalan menuju desa. Perjalanan pulang terasa jauh lebih ringan. Ketika ia akhirnya tiba di desa, hujan masih turun perlahan. Warga desa sedang berkumpul di jalan dengan wajah penuh kebahagiaan. Beberapa dari mereka melihat Rianto berjalan dari arah hutan. Rianto! Seorang warga berteriak. Semua orang menoleh. Rianto berjalan perlahan mendekati mereka. Tubuhnya basah oleh hujan, tetapi wajahnya dipenuhi senyuman. Di antara kerumunan warga, Kurnia berdiri dengan mata yang berkaca-kaca. Rianto? Rianto berhenti di depan ibunya. Ibu? Kurnia memeluknya dengan erat. Air mata mengalir di pipinya. Aku tahu kau akan kembali. Rianto memeluk ibunya dengan penuh kasih. Ibu, kita tidak perlu takut lagi. Warga desa mengelilingi mereka. Rianto menemukan sumber air, seru seseorang.
Rianto mengangguk. Ada sungai baru di dalam hutan, airnya tidak akan habis. Warga desa bersorak bahagia. Harapan yang hampir hilang kini kembali hidup. Hari-hari berikutnya, warga desa mulai bekerja kembali. Ladang-ladang yang dahulu mati perlahan mulai ditanami lagi. Air dari sungai baru mengalir melalui parit-parit kecil menuju desa. Desa yang hampir ditinggalkan kini kembali hidup. Rianto sering berdiri di tepi sungai yang mengalir dari hutan. Setiap kali ia melihat air itu, ia teringat perjalanan luar biasa yang pernah ia lalui. Ia juga teringat satu pesan yang tidak akan pernah ia lupakan. Bahwa alam bukan hanya tempat manusia hidup, tetapi juga sahabat yang harus dijaga. Dan keberanian seseorang, sekecil apapun, bisa mengubah nasib banyak orang. Di suatu tempat jauh di dalam hutan, macan kumbang masih berdiri di dalam gua kristal. Matanya memandang aliran air yang kini mengalir bebas. Ia tersenyum tipis. Manusia itu tidak selalu mengecewakan. Kemudian ia menghilang ke dalam kegelapan gua, sementara air kehidupan terus mengalir menuju dunia manusia. Dan sejak hari itu, desa Rianto tidak pernah lagi mengalami kekeringan. Cerita tentang keberanian Rianto pun diwariskan dari generasi ke generasi sebagai sebuah legenda rakyat tentang harapan, keberanian, dan keseimbangan alam.